Baik, kita lanjutkan reliabilitas konsistensi internal. Oke ya. Reliabilitas konsistensi internal lihat di halaman 86. Di sini ada 3 kelompok teknik reliabilitas ya. Kelompok pertama, pembelahan 2 bagian, artinya alat ukur itu dipecah menjadi 2 gitu ya. Kemudian dikaitkan bagian 1 dan bagian 2 itu dikaitkan. Jika kaitannya itu kuat atau korelasinya kuat, maka itu reliabilitasnya tinggi gitu ya. Jika korelasinya rendah, maka reliabilitasnya rendah. Itu secara umum begitu pendekatan di 2 bagian ini. Demikian juga di yang lain ya. Yang kelompok kedua, pembelahan 3 bagian di halaman 87. Itu artinya alat ukur itu dibelah menjadi 3 gitu ya, menjadi 3 bagian. Kenapa dibelah menjadi 3 bagian? Karena jumlah itemnya itu ganjil. Misalnya 9 item. 9 item kan kalau dipecah menjadi 2 bagian itu tidak sama. Karena tidak sama maka tidak bisa memenuhi prinsip ekuivalen. Karena kalau ekuivalen itu harus jumlah itemnya itu sama gitu ya, atau paralel, itu jumlah itemnya harus sama. Kalau 9 item dibagi menjadi 2, yang 1 5, yang 1 4, maka tidak bisa memenuhi prinsip ekuivalen. Maka ini dibagi menjadi 3. Misalnya bagian pertama 3 item, bagian kedua 3 item, bagian ketiga 3 item. Itu menggunakan rumus Kirchhoff. Oke. Kemudian pembelahan multibagian. Pembelahan multibagian ini sebenarnya rumus umum ya. Kalau multi itu kan dipecah gitu ya, menjadi lebih dari 1 kan, itu multi ya. 2 bagian itu sebenarnya juga multi bagian gitu ya. Artinya berarti di sini rumus multi bagian ini bisa digunakan untuk rumus 2 bagian. Misalnya alfa. Alfa itu bisa digunakan untuk 2 bagian gitu ya. Gatman, di situ juga ada Gatman yang 2 bagian, ada Gatman yang multi bagian. Artinya secara umum Gatman itu yang multi bagian, tapi kemudian bisa digunakan untuk yang 2 bagian. Karena multi bagian itu 2 bagian itu multi juga gitu ya. Gitu. Oke. Yang harus kalian pahami di pembelahan-pembelahan ini itu ya, itu pendekatannya. Oke ya. Sebelumnya kita pernah bahas asumsi atau interpretasi reliabilitas ya. Kita pernah bahas interpretasi reliabilitas. Misalnya reliabilitas itu adalah varian T dibagi varian X. Oke ya. Nah, sebagian besar di rumus ini itu menggunakan rumus ini, asumsi ini ya. Reliabilitas adalah varian T dibagi varian X gitu. Misalnya nih Spearman Brown itu juga menggunakan itu, Gatman gitu ya, Vail itu menggunakan ini, Kirchhoff juga menggunakan itu jelas sekali malahan, karena di buku itu ditulis prinsipnya itu menggunakan varian T dibagi varian X gitu ya. Yang multibagian juga menggunakan pendekatan ini, tetapi hanya ada satu, Rulon ya, di pembelahan 2 bagian itu menggunakan rumus reliabilitas sama dengan 1 minus varian E dibagi varian X. Ini Rulon. Rulon menggunakan rumus ini. Ya. Kita lihat di rumus Rulon, 1 minus varian Y1 dikurangi Y2, artinya bagian 1 dikurangi bagian 2 gitu. Nah, kalau ada selisih antara bagian 1 dengan bagian 2, maka itu disebut dengan error gitu ya. Berarti ada ketidakkonsistensian responden dalam menjawab bagian-bagian. Kalau dia konsisten sempurna, kalau alat ukur itu sempurna, reliabilitasnya 1,
maka bagian 1 dengan bagian 2 itu tidak ada bedanya. Ketika bagian 1 dikurangi bagian 2 sama dengan 0. Nah, semua responden ketika hasil bagian 1 dikurangi bagian 2 itu sama dengan 0, maka alat ukur itu realitasnya sempurna. Nah, ketika ada selisih antara bagian 1 dengan bagian 2, maka alat ukur itu tidak sempurna atau realitasnya kurang dari 1 gitu ya. Semakin besar selisih antara bagian 1 dengan bagian 2, maka semakin besar variasi alat ukur itu gitu ya. Variasi errornya, maka semakin tidak reliable gitu ya. Oke. Nah, itu apa yang harus kalian pahami tentang rumus-rumus pembelahan konsistensi internal ini ya. Kita akan selanjutnya kita akan lihat alfa. Misalnya saya bilang tadi alfa itu bisa 2 bagian, bisa juga multi bagian. Kita lihat rumus alfa ya. Rumus alfa itu adalah K minus 1 ya, kali varian X minus sigma ya, varian C dibagi varian X. Oke, lihat ini K ini jumlah bagiannya. Jadi alfa ini multi bagian itu bisa dibagi menjadi 3, bisa menjadi 4, bisa menjadi 5, atau dibagi menjadi maksimal itu dibagi menjadi sejumlah item yang ada dalam alat ukur itu. Misalnya itemnya itu ada 10, maka bisa dibagi menjadi 10 bagian. Oke. Nah, ini masuk. Inilah lambang sigma varian C. Itu artinya 10, misalnya itu itemnya alat ukur itu terdiri dari 10 item, maka yang dicari 10 item itu variannya berapa, kemudian ditotalkan gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan varian X gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih bagiannya 2, maka rumusnya menjadi 2 dikurangi 2 minus 1 gitu ya, kali varian X minus sigma varian C kuadrat dibagi varian X. Maka ini 2 dikurangi 2 minus 1, 2 dibagi 1 sama dengan 2 gitu ya. Varian X dibagi varian X sama dengan 1. Kemudian dari 1 dikurangi sigma varian C dibagi varian X. Nah, inilah kalau formula alfa itu 2 bagian gitu ya. Itu. Kalau multi bagian ya tinggal ini nanti yang membedakan adalah di sininya. Kalau misalnya 3 bagian, 3 dibagi 3 minus 1, berarti 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 gitu ya. Kalau 4 dibagi 4 minus 1, 4/3 gitu. Jadi begitu seterusnya ya gitu. Nah, itu kalau artinya ini bukti bahwa rumus multibagian ini bisa untuk rumus juga 2 bagian gitu. Untuk penghitungannya nanti tidak akan saya jelaskan di video ini karena nanti akan memakan durasi yang sangat lama. Nanti akan saya share link-link bagaimana menghitung secara manual gitu ya, menghitung semua realitas yang ada di buku ini. Oke, itu penjelasan saya tentang reliabilitas konsistensi internal untuk berbagai pembelahan. Oke, kita akan bahas lagi video selanjutnya, yaitu derivasi koefisien alfa dan reliabilitas yang lainnya.